Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatil atirikni. Ini saya jawabin tentang WA group di diskusi tentang leasing ya. Saya mau konsultasi dan mohon saran Pak, mobil saya ditarik debt collector dan dibawa ke leasing karena 2 bulan belum bayar. Selama 1 bulan mobil di leasing nggak ada kabar. Setelah saya dicari tahu, saya disuruh bayar 7 bulan dan biaya penarikan 14 juta ditambah biaya denda. Mohon pencerahan apa yang sudah dilakukan. Terus pertama kali di jalan di daerah Depok, Pak dihadang 2 orang debt collector, disuruh serahin mobil, tapi suami saya nggak mau karena mau menyelesaikannya di leasing. Sampai di leasing cabang ternyata kantor leasing tutup. Akhirnya mobil nggak jadi diambil debt collector. Terus minta 200.000 buat bayar admin. Kata debt collector, besok saya lagi ke rumah orang tua saya di Jakarta, tiba-tiba didatangin 4 orang debt collector mau ambil mobil. Suami saya bilang nggak mau bayar lewat debt collector karena maunya langsung ke leasing. Debtnya bilang mobil harus dititip dulu sampai proses pembayaran. Ternyata setelah 1 bulan saya tunggu nggak ada ininya, dan ternyata itu tadi akhirnya minta. Jadi ini adalah jebakan Batman dari debt collector. Jadi kalau Anda debt collector dan leasing, dan setelah Anda diserahkan mobil, Anda adalah bahan perasan mereka semua. Dan intinya gini, semuanya bisa diselesaikan dengan negosiasi. Kalau nggak bisa harus berani, kalau dablek. Kalau nggak bisa ya nggak usah itu. Jadi kalau nggak bisa ya udah, saya nggak bisa bantu. Harus dablek, bener-bener dablek, karena Anda diperas sebenarnya sama mereka semua, dimain-mainkan. Dan uang yang kadang-kadang mobil Anda pun dipakai oleh mereka itu, oleh debt collectornya. Anda tidak tahu karena Anda diserahkan dulu. Nah, problemnya adalah si warga ini sudah buatin surat tanda tangan. Di situ dia harus menyerahkan mobilnya itu. Jadi intinya seperti itu. Tapi di sini ya, dan ininya lagi, si debt collector sudah punya fidusia itu. Jadi akte fidusianya, sertifikat fidusia yang ada barcode-nya sudah diserahkan ke saya liatin. Saya cekin di ahu.go.id ya, ahu.go.id. Di situ ada cari tentang fidusianya, ngecek fidusia, dan di situ kelihatan jadinya kalau ini. Jadi intinya kalau Anda mau ngecek itu mudah ya di situ. Jadi ada nomor sertifikat, ada nomor itu, ada pilihannya gitu loh. Nomor sertifikat berapa atau nomor sertifikat berapa, tahun sertifikatnya berapa, isikan aja. Isikan lengkap ya, contoh W1 5000 601 841 AH 0531 tahun sebelum tahun 2017. Dan itu ternyata setelah saya cek memang terdaftar di kantor di AHU, di AHU-nya. Tapi sebenarnya kalau pendaftaran fidusia itu harus ada akte fidusianya terlebih dahulu. Maksudnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibuat, ditandatangani oleh konsumen dan finance para pihak di hadapan notaris. Dan itu sudah disebutin di akte, di sertifikat fidusia, notarisnya siapa. Anda minta sertifikatnya atau fotokopinya ke mereka. Kalau nggak bisa, Anda tembusin sampai ke OJK itu. Dia tembusannya itu dicantumin bahwa itu melanggar undang-undang pas nomor 28 ya, tentang ini, tentang pelindungan hak konsumen itu, di mana hak antara kita dengan mereka sama sederajat. Jadi kalau enggak, mereka akan melanggar itu, dan kalau mereka nggak mau ya udah tetap buatin terus itu. Contoh ada sih di skda.co.id itu, di situ ada SP1A itu. Kalau memang si bank atau si leasing tidak memberikan data yang diambil, yang diminta oleh Anda, dan itu tembuskan ke OJK sekalian supaya mereka ngasih. Nah, di situ Anda harus ingat-ingat, ikut gak Anda tanda tangan di hadapan notaris. Kalau Anda tanda tangan tidak di hadapan notaris, berarti itu fidusinya palsu atau di bawah tangan, dan itu melanggar sesuai aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Jadi kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris, maka perjanjian kredit itu tidak bisa disebut perikatan atau jaminan fidusia, dan itu bisa masuk ke ranah pidana. Mereka bisa dibatalkan sertifikatnya. Jadi Anda cekin dulu. Jadi pelan-pelan cekin, kita cari kelemahannya di mana ya. Setelah dapat semua, ternyata benar semua, termasuk tadi sertifikatnya benar, terus akte fidusia Anda ngerasa tanda tangan, Anda langsung tetap aja minta ke mereka semua, tapi tidak serta mereka dengan Anda seperti itu mereka langsung bisa ngelelang, nggak bisa gitu. Karena harus dibuktikan bahwa Anda melakukan prestasi, terus sudah harus ada ininya dari pengadilan, suratnya gitu.
Jadi kalau ada perintah pengadilan untuk dilelang baru gitu. Dan itu pun kan Anda udah bayar sebagian ya. Kenapa kita merasa harus dilelang? Karena biasanya kalau lelang itu di mereka itu kadang-kadang tidak transparan gitu. Sehingga uangnya Anda tidak kembali. Padahal orang ini udah bayar sampai 175 juta gitu. Udah bayar 175 juta, pinjaman 220 gitu. Kan kurangnya cuma sedikit sebenarnya. Oh dihitung bunga, oke lah, bunga 25 juta atau berapa. Berarti kan kurang cuma 70 juta. Masa dia mau menguasai 150-nya sisanya? Kan nggak fair gitu. Jadi itulah kenapa kita kalau nggak harus siap-siap semuanya. Dan nah kemarin tuh dia juga sudah mengajukan surat-surat dan ditandatangani. Dan itu sebenarnya kelemahannya dia gitu. Di situ mereka minta biaya penarikan sebesar 14 juta dan ininya. Nah, yang harus dilakukan Anda buatin surat dulu, minta sertifikat akte fidusianya yang ditandatangani di notaris di hadapan notaris. Anda ingat-ingat, pernah nggak tanda tangan? Kalau itu semua lengkap dan tembuskan ke OJK termasuk ke atasannya. Ini penting supaya mereka tahu bahwa Anda mulai ngerti hukum gitu, mulai cari celah. Kalau mereka ketahuan celahnya nggak ada, ternyata itu palsu, Anda bisa tuntut itu, bisa lakukan. Terus yang kedua, Anda udah diterima semua, Anda buatin surat negosiasi, tembusin bukan hanya kepala cabangnya tapi pimpinan wilayahnya. Bahwa dalam kondisi COVID-19 menurut arahan Presiden bahwa kita relaksasi 1 tahun segala macam-macam, Anda minta bahwa sekarang mohon diberikan keringanan tanpa denda, tanpa biaya penarikan dan lain-lainnya, karena ini di luar itu semua gitu. Dan minta juga ke OJK bahwa kami dan mohon perlindungan ke OJK, tembusan ke OJK juga gitu. Dan ini tidak sesuai aturan gitu. Nah, karena indikasi ini kalau memang Anda teruskan, kami akan meneruskan secara hukum gitu. Kalau bisa negosiasi, silakan kita akan negosiasi. Tembuskan ke OJK. Sudah gitu, dan Anda juga bilang ya, sekiranya ini tidak bisa dinegosiasikan dan tetap kami dipasang seperti ini, tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum dan pidana dan selain-lainnya. Karena kami sudah mempunyai bukti yang cukup kuat bahwa ini adalah pemerasan dulu. Nah itu lakukan kalau gitu, dan sekalian lagi ke mereka, nego aja, pasti bisa kok insya Allah. Biaya itu akan hilang, karena itu dinikmati oleh si debt kolektornya. Penarikan apa soal 14 juta enak-enak aja. Anda yang nyerahkan mobil itu 14 juta, logikanya nggak masuk sob. Logika hukumnya nggak masuk. Itu pemerasan diam-diam dulu. Jadi memanfaatkan situasi kelemahan Anda. Terus kedua, buatin surat pernyataan juga bahwa Anda menarik mobil itu, menarik surat pernyataan bahwa penitipan mobil. Dengan ini kami, karena ada paksaan segala macam-macam, kemarin datangnya gini nih, dan kami rasa itu tidak sesuai, dengan ini kami menyatakan bahwa surat yang ini kami batalkan dulu. Tetap ini. Dan mohon segera mobil dikembalikan dalam waktu 2 minggu atau berapa hari, 14 hari kerja ini. Seperti itu. Jadi lakukan itu, jadi setelah itu, masih belum ada tanggapan juga segala macam-macam, Anda buatin surat ke OJK, minta perlindungan hukum ke OJK dan mohon minta ditindak ininya lisensinya. Buatin surat ke OJK dengan mohon perlindungan OJK dan mohon ditindaklanjuti serta diberi sanksi bila perlu. Dengan ini bahwa leasing ini melakukan pemerasan cara ini bla bla bla, terusin aja. Kami dikenakan biaya 14 juta penarikan segala macam-macam di luar sedangkan ini masa Covid dan melanggar perintah itu instruksi Presiden bahwa ini harus mendapatkan keringanan. Kami pemasukan nggak jelasin bla 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 ke bawahnya gitu. Udah gitu tembusin ke si leasingnya, tembusin ke pimpinannya. Seperti itu. Dan tembuskan juga ke kepolisian. Udah gitu dari surat-surat itu semua, kan ada surat menarik ini juga ada suratnya dari si leasing bahwa itu minta 14 juta, lampirkan juga itu. Segala macam-macam. Sudah gitu Anda buatin pelaporan ke polisi. Jadi beruntun aja nggak apa-apa. Buat ke polisi ada indikasi perbuatan melawan hukum intinya. Dan kalau bisa di situ bilangin bahwa ini melawan hukum gini karena kami diperas suruh membayar biaya penarikan ini segala macam. Pihak yang naik ini siapa namanya, terus sebutin semua kronologinya. Laporan aja ke polisian dulu. Nah surat itu nanti pakai lagi, Anda tembusin lagi untuk penegasan. Kalau nggak ada ininya, tembuskan ke OJK lagi nggak masalah gitu. Bila perlu, kalau menurut ini, libatkan sebanyak mungkin orang gitu, termasuk bupati, wali kota, gubernur, kapolres, segala macam-macam libatin. Bukan hanya polsek, kapolres juga gitu. Bahwa kami dizolimi segala ini segala macam-macam. Terusin aja nggak apa-apa. Malah sahabat saya sampai ke presiden dia ini kan buatin. Kenapa dilibatin semua? Akhirnya apa? Ya ramai jadinya. Akhirnya si lembaga keuangan ini jiper juga gitu. Dan itu kalau Anda mau lakukan itu silakan. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Besok lagi jangan mau dititipkan, jangan mau tantangan apapun dengan debt collector. Lebih baik Anda mati-matian pertahankan kunci dan ininya di STNK-nya. Terus kalau Anda mobil mau keluar, jangan dipinjamkan ke siapapun kecuali Anda sedia pakai. Kalau enggak usah dipakai mobilnya. Sembunyikan aja di tempat lain gitu, segala macamnya. Kalau dia minta foto-foto, kirimin lagi ke mereka semua. Bukan begini. Jadi seperti itu. Ingat ya, seperti itu supaya kita nggak melanggar hukum.
Ada beberapa kawan saya yang kena kelanggar hukum gara-gara mobilnya dipinjamkan, malah disewakan. Itu bahaya sob, itu makanan mereka itu. Kalau anda gitu, anda kena jebakan Batman, anda menjebak diri sendiri ya. Jadi malah repot itu. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.